23 Januari 2025, Samsung telah merilis lini flagship terbaru mereka yaitu Galaxy S25. Berbagai fitur menarik dihadirkan pada smartphone tersebut. Jika dikutip dari detik.com, itu ada sekitar 15 fitur baru yang ada di Samsung S25. Tentunya fitur tersebut tidak lepas dari dukungan Samsung dengan menghadirkan One UI 7 dengan basis Android 15. Dari fitur yang diperkenalkan, ada beberapa fitur yang menarik perhatian. Di video ini aku bahas beberapa fitur yang mungkin tidak akan terlalu kalian pakai dan membahas fitur menarik yang akan sangat berguna bagi kalian semua. Oke, pertama kita akan bahas fitur yang akan sangat menarik dari Samsung Galaxy S25. Yang pertama itu ada Cross App. Ini merupakan fitur yang sangat menarik di mana kita bisa menggunakan Gemini pada Galaxy S25 untuk berinteraksi dengan aplikasi dari Samsung, Google, dan aplikasi pihak ketiga seperti Spotify ataupun WhatsApp. Misalnya kalian ingin menanyakan rekomendasi restoran ke Gemini, kemudian langsung meminta Gemini untuk mengirimkan rekomendasi restoran tersebut ke teman kalian, maka Gemini akan langsung mengirimkan lokasi restoran rekomendasi dari dia ke teman kalian. Mungkin akan banyak pengaplikasian dari fitur ini selain yang dicontohkan tadi. Oke, yang kedua itu ada Gemini Live. Gemini Live merupakan fitur yang bisa meminta Gemini untuk membuat ringkasan dari hasil foto yang kita ambil ataupun dari galeri langsung, dan juga membuat ringkasan dari video. Berguna banget bagi kalian yang susah memahami penjelasan dari buku, dan berguna juga bagi teman-teman yang ingin menggunakan fitur ini untuk membuat konten. I don't know. Can you explain in a simple way? No problem. Imagine your body's instructions are all stored in this giant cookbook called DNA. Mutations are like typos in that cookbook. Cool. Kemudian yang ketiga itu ada Circle to Search. Nah, fitur ini sebenarnya sudah diperkenalkan pada peluncuran S24, tapi sekarang sudah diperbarui. Jika dulu cuma bisa mencari gambar, sekarang bisa mencari judul lagu. Mungkin kedepannya bisa mencari judul film. Kemudian yang keempat, ini bakalan sering kita pakai jika memiliki Samsung Galaxy S25, itu ada fitur Now Bar. Merupakan bar interaktif yang muncul di layar bagian bawah lock screen yang bisa memberikan kita informasi dari aplikasi yang kita pakai. Misalnya dari aplikasi perekaman suara, timer, kemudian musik ataupun aplikasi Spotify pihak ketiga itu juga bisa, dan masih banyak lagi tanpa meng-unlock screen kita. Kemudian ada Now Brief. Nah, ini fitur yang sangat menarik ya, seperti namanya Now Brief. Jadi, Samsung S25 itu akan membrief kita setiap pagi berdasarkan aktivitas kalian. Misalnya kalian sudah membuat jadwal dari jauh-jauh hari, kalian akan langsung di briefing oleh Samsung S25. Selain jadwal, kalian juga akan dikasih tahu tentang skor kesehatan kalian jika kalian menggunakan wearable Samsung. Kemudian perkiraan cuaca juga dikasih tahu. Jadi semua dikasih tahu dalam satu app atau tampilan. Nah, kita nggak perlu tuh yang namanya buka app kalender ataupun info cuaca untuk melihat cuaca hari ini ataupun jadwal hari ini. Jadi ini fitur yang lumayan menarik, mungkin bisa dikembangkan oleh Samsung ke depannya. Jadi aku prediksi ini akan bisa diintegrasikan juga dengan perangkat Samsung lainnya. Mungkin seperti kulkas pintar Samsung. Jadi pagi-pagi kita di brief di dalam kulkas itu ada apa aja, dan dikasih tahu juga resep masakan dari isi kulkas yang ada. Atau dikasih tahu tentang apa saja yang ada di kulkas, dan kemudian kita dikasih saran belanja apa aja hari ini. Ya, kayaknya kedepannya fitur ini akan semakin menarik. Jadi kalian biasanya pagi-pagi lihat HP untuk cek sosmed, sekarang sebelum buka lock screen, kalian sudah di briefing Samsung, jadi lebih merimain kita untuk hari ini mau melakukan apa. Kemudian yang keenam itu ada Generative Edit. Generative Edit sudah diperkenalkan saat S24 diluncurkan, tapi sekarang Generative Edit itu semakin dikembangkan oleh Samsung. Sekarang fitur ini bisa langsung menghapus semua orang yang kalian ingin hapus tanpa menseleknya satu persatu. Bayangan orang tersebut juga langsung akan hilang, berbeda dengan sebelumnya di mana kita harus menselek bayangannya juga secara terpisah. Fitur ini sangat berguna bagi kalian yang suka berfoto di tempat wisata. Jadi kalian bisa ya kelihatan eksklusif tanpa harus mengganggu orang lain untuk nyuruh minggir gitu karena kalian mau foto. Kemudian ini fitur yang menarik yang terakhir itu ada Gallery Search. Apakah kalian suka bingung mencari foto yang jumlahnya ribuan di galeri? Nah, sekarang ada fitur Galaxy Search
Fitur ini bisa mencari foto berdasarkan lokasi, orang, bahkan jenis foto seperti dokumen juga bisa. Samsung tidak memperlihatkan bisakah Gemini langsung yang kita suruh mencari foto tersebut, tapi dari Across App, itu fitur Across App itu harusnya Gemini bisa langsung kita suruh untuk mencari foto yang kita inginkan, foto di galeri ya. Show me the photo from last winter of Max eating cake in red clothes. Oke, masuk ke segmen selanjutnya, yaitu fitur yang mungkin jarang akan dipakai jika kita membeli Samsung S25. Itu yang pertama itu ada Samsung Wallet. Samsung Wallet ini sudah diperkenalkan cukup lama sebenarnya, namun belum rilis resmi di Indonesia. Nah, pas peluncuran S25 kemarin, itu rencananya Samsung Wallet akan dirilis resmi ke Indonesia. Samsung Wallet itu bisa kita gunakan untuk membayar ya tentunya, membayar dengan menginput data dari kartu kredit ataupun kartu debit kita, itu tinggal dipoto dan datanya langsung masuk. Dan juga kita bisa menginput tiket pesawat ataupun tiket-tiket transportasi umum juga kita bisa input ke sini. Jadi kalian cukup bawa Samsung tanpa perlu membawa dompet. Harusnya bisa input KTP tapi bahaya juga ya. Nah, menarik sebenarnya fitur ini, tapi karena aku tuh jarang berpergian keluar kota, kemudian di sini aku sering bayar tuh pakai QRIS kalau nggak cash. Jadi jarang pedagang di sini bisa NFC, itu jarang ya. Kemudian yang kedua itu ada Audio Erase. Audio Eraser merupakan fitur di mana kita bisa memisahkan audio voice, kemudian musik, kemudian ambient latar belakang juga kita bisa pisahkan. Jadi fitur ini kita bisa memperbesar audio voice kita atau bukan memute sih, tapi mengurangi audio ambient yang ada di video tersebut. Jadi ini pakai AI. Jadi fiturnya sangat menarik dan dapat kita lihat dari beberapa reviewer yang sangat suka dengan fitur ini. Namun bagi aku itu sendiri, jika untuk masalah audio gitu ataupun video, alangkah baiknya kita itu mendapatkan hasil yang sudah bagus langsung dari sumbernya. Jadi input audionya itu udah emang bagus dari sananya tanpa perlu melakukan pasca editing. Jadi ini fitur opsional sebenarnya ya. Kalau terpaksa mungkin bisa dipakai. Oke, yang ketiga ini ada di fitur kameranya. Jadi banyak fitur yang disematkan di kamera Samsung S25 ini. Ada virtual aperture dan log video. Menarik memang bisa membuat foto yang bokeh, video yang jernih, dan raw video yang bisa kita edit colornya itu di pasca editing. Akan tetapi secara pribadi yang jarang membuat video profesional, kayaknya bakalan jarang memakai fitur ini. Kalian aja itu yang pakai iPhone 15 dan 16 Pro, itu jarang kan mungkin pakai log dari iPhone, itu kalian jarang kayaknya. Walaupun jika ada job itu seperti job pre-wed ataupun wedding gitu. Masa iya klien itu mau difoto atau divideokan menggunakan handphone gitu. Kayaknya mereka kayak rugi nih gitu. Udah nyewa videografer mahal-mahal. Kecuali fitur ini kita pakai pas momen-momen penting tertentu untuk pribadi kita sendiri. Yang pastinya sudah bagus juga kameranya, jadi nggak perlu bawa-bawa kamera besar. Jadi tetap aja ini opsional tapi jarang kepake menurut aku ya. Kemudian yang fitur yang keempat, yang terakhir itu ada Portrait Studio dan Drawing Assist. Jadi ini fitur sebenarnya sudah lama, itu seperti default, Flip 6 itu juga udah ada, di S24 juga udah ada, di Galaxy Tab juga udah ada fitur ini. Namun ya fitur ini akan jarang dipakai jika diimplementasikan juga di S25. Kecuali ini mendapatkan pembaruan ya. Jadi cukup edit sekali buat foto profile, kemudian ya udah itu nggak kepakai lagi. Jadi seperti itu ya. Oke, itu merupakan fitur-fitur dari Samsung S25. Nah, apakah smartphone Samsung lainnya seperti S24 itu akan mendapatkan update One UI yang fiturnya sama dengan S25? Mengingat S24 itu baru rilis setahun. Jadi dari rencana Samsung sebelumnya, itu dari S24 kemarin akan mendapatkan update selama 7 tahun. Update OS atau security patch itu selama 7 tahun. Masa iya baru setahun Samsung memangkas banyak fitur untuk Galaxy S24 jika mendapatkan update One UI 7. Jadi ntar udah 2 tahun kayak gimana gitu. Tapi selama memakai Samsung S24 itu Samsung kadang update-nya itu ngaco ya. Kadang nggak konsisten, apalagi di kamera. Dari pembahasan kali ini, semoga bisa menjadi pertimbangan kalian untuk membeli Samsung S25.
Nah, menurut kalian, apakah update ke S25 itu worth it atau menunggu update One UI 7 di handphone Samsung lama kalian seperti S23 ataupun S24? Terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini sampai akhir. Sekian video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang pengen PO Samsung S25. Mungkin bisa jadi pertimbangan. Oke. Selanjutnya bahas apa lagi ya?